Yes, PDIP mulai panik dengan diperiksanya Hasto Kristianto. Ini baru diperiksa Hasto, belum nanti kalau Harun Masiku ketangkap. Ya. Aduh, kalau Harun Masiku udah ketangkap, aduh. Atau kasus-kasus lain, ya. Untuk itu Deddy Sitorus dengan Hasto saling nitip anak. Iya, udah siap-siap. Katanya di bulan Februari Hasto sudah nitip anaknya ke Deddy Sitorus kalau terjadi apa-apa dengan Hasto. Pun demikian sebaliknya. Iya. Saling nitip anak. Halo. Udah siap-siap aja nih. Tapi bagi Deddy Sitorus dari PDIP tetap berkeyakinan bahwa seharusnya kasus Harun Masiku sudah selesai karena semua terdakwanya sudah diadili, sudah inkrah, dan sudah menjalani hukuman. Tapi tidak bagi M. Kodari. Iya, langsung dilawan sama M. Kodari. Ya, gimana? Ya enggak apa-apa sih, bebas-bebas saja, namanya juga menyatakan pendapat. Tapi orang melihatnya gimana? Oh, aktor utamanya masih buron kok. Ya selesai mah, yang sudah selesai, yang sudah inkrah, sudah menjalani hukuman, yang udah selesai mereka. Nah, Harun Masiku ketangkap babak baru lah. Ini kan pelaku utama, gimana? Pelaku utama belum ketangkap. Oke, pernyataan Deddy Sitorus dan M. Kodari pada acara ILC. Simak videonya. Hukum udah jelas, ya, bahwa soal Harun Masiku, suap menyuap, semua pihak yang terlibat sudah diadili dan sudah bebas dari penjara. Clear, fakta. Oke? Lalu di semua persidangan itu tidak ada satupun kata Hasto Kristianto di situ. Ya, tidak ada. Lalu kemudian kita lihat bahwa isu Harun Masiku ini selalu dipakai setiap kali untuk menyerang PDI Perjuangan. Wajar dong orang berpikir seperti Patra tadi bahwa ini politis. Iya toh? Buzzer-buzzer ini kalau tiap kali kita posting apapun, di mana Harun Masiku? Itu bahasanya, baik itu robot, akun bodong sama tuh. Di mana Harun Masiku? Dulu kemana aja? Ada orkestrasi opini yang luar biasa. Ada pasukan buzzer yang dibayar oleh orang yang sangat kaya di Republik ini kalau menurut saya, karena pasukannya banyak. Ya, jadi soal Harun Masiku ini selalu menjadi komoditas untuk menjatuhkan PDI Perjuangan. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Asri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke, clear. Ya kita saling nitip, saya bilang, kita kan nggak tahu nih siapa yang mau diambil. Dad, enak aja lu. Clear. Clear apanya clear? Ya bagi yang sudah inkrah, sudah menjalani hukuman, ya clear lah. Tapi tidak bagi Harun Masiku. Kemudian Hasto tidak disebut-sebut dalam persidangan, ya mungkin tidak terkait langsung di situ karena nggak bisa mendapatkan keterangan dari Harun Masiku. Tapi nanti kalau dapat keterangan dari Harun Masiku, iya. Bongkar semua. Ya mereka kan rentetannya Harun Masiku ke bawah. Clear, iya, harusnya belum clear. Gimana sih ente? Oke. Buzzer siapa yang bayar buzzer? Siapa yang jadi buzzer? Antar kita nggak ada yang kenal. Gua nih misalnya nih, gua nggak ada yang kenal nih dengan teman-teman yang lain yang mungkin menyuarakan dan membela Jokowi. Yang menuntut Harun Masiku, yang fokus kepada kasus Harun Masiku dari dulu untuk segera bisa dituntaskan. Nggak ada yang mengorganisir. Tapi ya bebas-bebas aja. Ya, namanya juga, iya, panik, iya. Kalau dapat bayaran, oh enak bener, gue juga mau. Siapa yang bayar sini? Cari endorsement aja, masih belum dapat. Ngaku aja lu, Gri.
Aduh, Det. Sok ngegas lu, Det. Alah, Det. Ah, kau ini, Det. Yang benar lah. Berstatement. Masa pelaku utama belum ditangkap? Klar, udah lu bodong. Klar. Komunitas politik siapa? Ya, kalau tidak mau dijadikan komunitas politik, kalau nggak mau jadiin sandera politik, jangan berbuat yang aneh-aneh, jangan melanggar hukum, jangan menyuap. Kalau kemudian kasusnya korupsi yang lain, jangan korupsi. Kenapa? Supaya tidak tersandera dengan masa lalu. Ente. udah saling titip anak. Oke. Kita iyain aja lah kata Dedi. Karena masyarakat kan udah pinter. Lu mau bangun opini apapun, masyarakat tidak akan pernah terpengaruh dengan opini itu. Waktu dulu zaman media mainstream menguasai Indonesia kita dan belum ada medsos, ya betul. Masyarakat itu gampang banget dibentuk persepsinya dari opini media mainstream. Sekarang nggak bisa. Lu mau apapun udah nggak bisa. Masyarakat punya keyakinan persepsi sendiri, punya pendapat sendiri. Karena apa? Ya cari bukti sendiri, cari berita sendiri, menyiarkan sendiri, menonton sendiri, meyakini sendiri. Udah nggak bisa terpengaruh siapapun. Sama video gua pengen membangun opini, nggak mempan. Masing-masing orang udah punya itu sendiri-sendiri. Alah, Det. Oke, nggak apa-apa itu kata Dedi. Coba kata Bung Khodiri seperti apa? Simak videonya. Nyambungnya begini, tadi seorang sekjen PDI Perjuangan 4 jam di dalam ruang tunggu KPK atau ruang interogasi KPK. Nanti mungkin dijelaskan oleh Bang Praswat ya. Biasanya memang begitu atau kenapa harus begitu. Tapi saya punya pengalaman yang mengindikasikan bahwa ya untung sekjen PDI Perjuangan 4 jam. Karena kalau bukan sekjen PDI Perjuangan 9 jam, Bang. Ya, saya punya teman kenalan yang menunggu itu 9 jam di dalam ya. Dan proses BAP-nya sendiri atau pertanyaannya mungkin cuma sekitar 1 jam saja. Baru saksi. Saksi. Jadi saksi juga, Bang. Jadi 4 jam terlalu lama kalau bukan sekjen PDI Perjuangan 9 jam. Yang kedua, HP-nya juga pinjam tuh, nggak disita, tapi dilihat-lihat, dibaca-baca isinya. Nah jadi poinnya adalah, karena tadi Bang Dedi mengingatkan 5 tahun lagi siapa tahu yang dipanggil adalah Ade Armando atau M. Kodari, mumpung belum kejadian, tolong revisi Undang-Undang KPK. Supaya lebih menjamin hak asasi manusia, begitu Bang Praswat. Kalau saya nggak bisa komentar banyak mengenai kasus Harun Masiku karena saya tidak terlalu paham duduk permasalahannya. Karena itu saya berbicara mungkin dari kacamata orang awam saja, tidak bisa berbicara dari kacamata hukum. Bahwa kalau dari kacamata awam, saya mengingat kembali peristiwa ini di masa lalu yang kurang lebih pada waktu itu peristiwanya adalah ada PAW dari anggota DPR terpilih yang meninggal dunia di Sumatera Selatan, yaitu Pak Nazarudin Kiemas. Kemudian PAW-nya seingat saya diputuskan oleh KPU kepada seseorang yang bernama Rizky, tapi kemudian diputuskan Harun Masiku. Dan kemudian diajukan permintaan kepada KPU untuk oleh DPP PDI Perjuangan, tolong dikoreksi kalau salah, untuk menetapkan Harun Masiku, namun kemudian ditolak oleh KPU. Dan pada titik itulah kemudian terjadi peristiwa suap dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan dan juga yang waktu itu adalah komisioner KPU dan melibatkan anggota Bawaslu yang namanya Agustiani Tio. Dan pada waktu itu yang bertemu dengan Wahyu Setiawan adalah Saiful Bahri, yang pada waktu itu stafnya Mas Hasto dan Donitri Istiqomah.
penasihat hukum PDI Perjuangan. Nah, buat saya sebagai orang awam, walaupun telah keluar vonis, ketetapan hukum tetap dan kemudian sudah menjalani hukum, Wahyu Setiawan dan yang lain-lain, tapi memang kasus ini masih belum tuntas karena ada satu aktor, bahkan aktor utama yang belum ditangkap, yaitu Harun Masiku. Nah, kemudian apakah kemudian Harun Masiku ini nanti kalau ditangkap bisa membuka perspektif baru tentang peristiwa yang sesungguhnya, peristiwa lengkapnya, kemudian pihak-pihak yang terlibat di sana dan siapa yang bersalah, itu yang membuat saya, Bang, justru melihat bahwa memang sebetulnya kasus ini tidak bisa dikatakan sudah tuntas gitu. Bayangkan kalau Harun Masikunya, Pak Karni, sudah ditangkap, maka semua cerita mengenai peristiwa suap pada tahun 2020 itu bisa dikatakan sudah final. Jadi kalau dibilang final, menurut saya sebagai seorang, bukan hukum ya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang masih bisa banyak ceritanya kalau Harun Masiku betul-betul ditangkap. Makanya harusnya dulu tidak melarikan diri supaya langsung tuntas semuanya kasusnya, supaya tidak menjadi sandra. Pertanyaannya, ada apa melarikan diri? Atau kenapa melarikan diri? Langsung tuntas semuanya. Kalau begini kan jadi sandra, komoditas politik, segala macam apalah. Kenapa? Siapa yang menjadikan komoditas politik? Siapa yang melarikan diri? Atau siapa yang menyuruh lari kalau seperti ini? Ayo, siapa yang suruh kabur? Siapa yang ngompetin kalau seperti ini? Panjang urusannya. Kan panjang jadinya urusannya. Nanti Harun Masiku ketangkap, saya yakin kok nggak seorang Harun Masiku doang yang akan diproses. Pasti akan merembet kemana-mana. Kenapa? Ya memang ada rangkaiannya. Siapa yang nyuruh kamu nyuap KPU? Ayo, duitnya siapa? Dari mana? Panjang kan urusannya. Kan kamu nggak berhak secara undang-undang untuk menggantikan PAW. Kenapa kamu yang diusulkan? Siapa yang mengusulkan? Hah? Jangan aja ada jawaban sekjen, Pak. Harun Masiku kalau lihat video gue nanti jangan jawab gitu loh, awas loh. Jangan loh, ya. Kemudian siapa yang nyuruh melarikan diri? Siapa yang membantu bisa lolos imigrasi? Ayo, kalau itu ke luar negeri. Ada di CCTV Bandara Soekarno-Hatta, katanya sudah balik ke Indonesia. Siapa yang nyumpetin? Ketika ditinggal melarikan diri, siapa yang membiayai hidup keluarganya, anak istrinya? Kan panjang urusannya. Kan berangkai terus nanti. Dan saya yakin nih kalau seperti ini, ya tidak seorang Harun Masiku saja nanti yang kena. Nanti disangkanya politisasi. Nanti disangkanya kriminalisasi. Ya enggak lah. Proses hukum murni lah. Gimana ente? Kalau memang proses hukumnya belum selesai kok. Macem-macem aja melarikan diri. Gila, 4 tahun siapa yang empani keluarganya ya? Ya teka-teki juga sih. Ayo. Dan pertanyaannya nanti sampai ke sana. Turut serta membantu. Nah. Turut serta bersama-sama. Nah. Kan ada itu kan ada dalil itu kan nanti kan. Ayo. Yes, setuju. MKO dari bahwa kasus ini belum selesai. Selesai terhadap tersangka yang sudah inkrah dan sudah menjalani hukuman. Yes, setuju. Ya, mereka sudah selesai. Tapi bagi Harun Masiku belum. Ini aktor utama, ini yang menyuap. Kalau yang kemarin yang dihukum itu baru suruhan yang mengantarkan uangnya. Ini yang punya uang, ini yang menyuap. Ini yang berkepentingan untuk bisa menduduki jabatan DPR RI dari PAW tersebut. Aneh. Aneh kadang-kadang PDIP ini. Oh, kalau begini diserang-serang, siapa yang nyerang? Ini kok kasus hukum murni. Kalau begini dia sendiri yang berbuat, orang lain yang disalahin. Basar-basar menjadikan ini komunitas politik. Akun robot segala macam. Siapa? Ini akun gua nih, akun robot. Alah. Harun Masiku mana? Harun Masiku. Setiap kali ada apapun komennya, Harun Masiku mana? Harun Masiku. Lah ya iyalah. Itu kan namanya sandera politik. Itu kan yang kalian membuat sandera sendiri. Sekali lagi, coba kalau dulu langsung tidak melarikan diri, selesai semuanya. Selesai. Karena apa ya? Mungkin ada yang ketakutan juga. I don't know. Mungkin
Karena selesai semua, ya masih tidak berhenti di Harun Masiku. Itu problemnya. Ya kita tunggu aja ya. Kita tunggu, ini bagus banget. Oke, mudah-mudahan Harun Masiku cepat ditangkap dalam sepekan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayong.